Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah, Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman la ya'tihi illa min 'indih. Falhamdulillahi kulluh 'ajiluhu wa ajiluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin. Syahadatan takunu bihi syahadatan takunu liman ya'tasma biha khaira ismah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah lil alamin rahmah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ihtada wattaqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat yang tak bisa didatangkan kecuali oleh Allah saja. Nikmat itu lahir dan batin. Nikmat itu 24 jam tak pernah berhenti kepada diri kita, kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga, kerabat, siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita tak bersyukur, maka kita adalah orang-orang yang tak pandai menghargai kebaikan. Jika nikmat Allah yang sebesar itu kita tak pandai mensyukuri, bayangkan kebaikan orang yang sedikit kepada kita. Maka mari kaum muslimin rahmati Allah, kita belajar untuk bersyukur, belajar untuk berterima kasih atas setiap kebaikan yang kita terima, dengan menyadari setiap nikmat Allah adalah besar dan kita mensyukurinya. Karena syukur itu tak pernah membuat kita rugi, justru membuat kita menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang dimuliakan, orang-orang yang terus bertambah kebaikannya. Selawat teriring salam kepada Rasul yang sangat cinta kepada umat, Rasul yang sepanjang hayatnya dia mencintai umat, dia memperjuangkan umat, dia habiskan segala apa yang dia punya untuk umat. Dan di akhirat pula kita menjadi orang paling beruntung karena menjadi umatnya. Semua umat
akan dimintakan persaksian tentang mereka dengan nabi mereka kepada umat ini. Allah bertanya, wahai Musa, sudahkah engkau sampaikan wahyu? Engkau sampaikan syariat? Sudah ya Allah. Lalu ditanya kepada umat Nabi Musa, hei kalian yang umat Musa, betul sudah sampai syariat kepada kalian? Mereka ada yang ingkar, mereka ada yang menyatakan iya. Siapa yang akan jadi saksi? Umat Nabi Muhammad. Kalian yang umat Muhammad, betulkah Musa sudah menyampaikan syariatnya? Betulkah dakwah Musa sudah sampai kepada umatnya? Saksi itu umat ini. Padahal kita tak berjumpa dengan umat itu, tapi dimuliakan. Syuhada 'alan nas. Kita ini saksi terhadap semua orang di akhirat nanti. Ketika semua mereka masuk surga, maka kitalah umat yang paling dahulu masuk surga. Ketika semua orang kehausan, semua orang dahaga, kita mendapat telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tak dapat. Mulia di dunia umat Nabi Muhammad, mulia di akhirat. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah hadir dalam peradaban manusia. Ini adalah keistimewaan untuk kita. Maka cintailah Nabi kita, ajarkan anak-anak kita mencintainya, karena siapapun yang kenal dengannya akan cinta, dan siapapun yang cinta kepadanya akan taat. Orang-orang yang taat, kana ma'i fil jannah, akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga insyaallah. Maka khatib mengajak, mari melalui mimbar ini kita selalu bertakwa kepada Allah. Kita perbaiki terus takwa kita, karena takwa itu membuat kita bila berbuat selalu berfikir, ini perbuatan ini benar atau tidak, perbuatan ini sesuai dengan syariat atau tidak. Orang yang ada takwa dalam dirinya, dia akan lurus di dunia, dan di akhirat Allah akan muliakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu, balasan terbaik itu adalah untuk orang-orang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bila kita melihat tradisi keilmuan para ulama kita ketika mengajarkan ilmu, mereka pertama sekali memberikan kepada para penuntut ilmu al-musalsal bil awwaliyah, tentang ajaran agama yang berporos pada rahmat, kasih sayang. Sehingga setiap penuntut ilmu bila belajar kepada seorang guru, dia berikan sebuah hadis. Apa bunyi hadis itu? Irhamu ahlal ardi. Sebagai redaksi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dalam sebagai redaksi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian semua yang ada di bumi, tak hanya manusia, manusia dan alam yang ada sekitar manusia. Apa yang engkau dapat? Engkau akan disayangi oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, arwah para nabi, para malaikat, hamba-hamba yang dimuliakan yang ada di langit. Mereka akan mendoakan, mereka akan mintakan yang terbaik untuk kita, karena sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah. Yang ingin khatib sampaikan adalah, agama kita ini agama rahmat. Rasulnya Al-Quran deklarasikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kami tidak utus engkau kecuali engkau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan Nabi itu mengatakan, innama ub'atsu rahmah wala ub'atsu azaba.
Aku ini diutus Allah sebagai nabi yang membawa rahmat, bukan seorang nabi yang menjadi sebab azab, bukan nabi yang akan mengazab. Cinta nabi kepada kita, sehingga beliau menyatakan dalam redaksi yang lain, innama ana rahmatum muhdah, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kalian. Maka Rabiul Awal sudah mulai ke ujung. Ini sudah hari ke-22 Rabiul Awal. Khatib ingin mengingatkan bagi kita yang belum sempat membacakan sejarah Nabi kepada anak-anak kita, yang belum sempat membaca buku sirah Nabi, yang belum mendengarkan kajian tentang sirah Nabi, yang belum hadir majlis-majlis yang mengajarkan tentang Nabi, mengenalkan tentang Nabi. Jangan sampai habis Rabiul Awal kita tak segera untuk menutup yang belum kita lakukan ini. Karena siapapun yang kenal dengan Nabi pasti akan cinta dengan Nabi. Nabi katakan, innahu laisa syai'un ma baina as-sama'i wal ardi illa ya'lamu anni Rasulullah. Tak ada di antara langit dan bumi ini kecuali semua mereka kenal aku adalah utusan Allah. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan oleh Rasul, asil insi wal jinni, manusia yang ahli maksiat, yang pembangkang, dan jin yang pembangkang saja. Maknanya orang yang berhati bersih, umat yang taat, orang yang lurus kenal dengan Nabi Muhammad. Tak satu pun tak kenal, tahu dengan Nabi Muhammad. Dan ketika mereka kenal, mereka mencinta umat Nabi Muhammad. Ketika mencintai Nabinya luar biasa. Seorang sahabat Nabi, Urwah bin Mas'ud, cerita saat itu terjadi negosiasi Nabi boleh melaksanakan manasik di tahun itu atau tidak. Orang Quraisy tidak memperbolehkan. Orang dari Madinah ingin melaksanakan manasik. Maka terjadi negosiasi. Diutuslah Urwah bin Mas'ud dari kalangan Makkah. Apa kata dia? Saya pernah melihat raja-raja Persia, raja-raja Romawi, raja-raja berbagai bangsa. Mereka besar, peradaban mereka besar, mereka dihormati oleh rakyatnya, bahkan dipertuhankan oleh rakyatnya. Tapi aku tidak melihat orang-orang yang memuliakan raja seperti sahabat-sahabat Muhammad, yu'azzimuna Muhammada, memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahabat Nabi mereka tak berhubungan raja dengan rakyat dengan Nabi, tak berhubungan atasan dengan bawahan, tapi mereka dengan cintanya kepada Nabi memperlakukan Nabi lebih hebat dibanding para prajurit yang dipaksa, yang digaji, yang dikendalikan menghormati raja-raja mereka. Cinta sahabat. Bahkan wa idza tanakhama binukhamah, kalau Nabi sempat mengeluarkan ludah, mengeluarkan dahak, berkeringat, itu tak akan pernah sampai ke tanah. Ya'khuduna, mereka akan ambil, wa yamsahuna bihi wujuhahum, mereka akan usapkan yang keluar dari diri Nabi tadi kepada badan dan wajah mereka. Begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, jangan dipandang ini jorok, karena Nabi Muhammad tak sama dengan kita. Kesempurnaan Nabi Muhammad sempurna zahir dan batin, sehingga dari dirinya tak satu pun keluar kotoran dan kotor atau dianggap kotor oleh orang. Meskipun kita mengukurnya dengan yang keluar dari diri kita, tapi kesempurnaan Nabi Muhammad kesempurnaan yang jangan diukur dengan kita. Kenapa? Karena dia khairul khalqi kullihimi,
apapun ciptaan Allah, baik manusia, baik langit, matahari, bintang, bulan, bumi, segala isinya, semua ciptaan Allah, bila dibandingkan Nabi Muhammad ciptaan terbaik, maka tidak ada yang tahu tentang kehebatan, kesempurnaan, kemuliaan Nabi Muhammad secara hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, ajaran agama ini ajaran rahmah, cinta. Dan sahabat-sahabat Nabi mengajarkan itu, mencontohkan itu. Cinta mereka kepada Nabi mereka, cinta kepada sesama mereka, cinta kepada apapun yang ada di sekitar mereka. Ajaran inilah semestinya yang terus kita wariskan sampai kiamat nanti terjadi. Sehingga Nabi ketika mengajarkan sahabat, mencontohkan sahabat dalam bertutur misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka an-nabiyyu fahishan mutafahisha. Nabi kalau bicara, dia tak menyakitkan bicaranya. Nabi kalau bicara, tutur katanya santun, tutur katanya terukur, tutur katanya menyenangkan hati siapapun. Marah dia tetap membuat orang tak sakit hati. Apalagi bercanda ria, bercakap mesra, berkumpul bersama para sahabat. Marah dia, tak sakit hati orang. Begitu Nabi. Saat bicara tak menyakiti siapapun. Kita kadang-kadang sengaja mencari momen untuk membuat orang sakit hati. Kita sengaja di forum umum untuk membicarakan orang. Kita gunakan berbagai majlis untuk membicarakan orang. Nabi bukan begitu mengajarkan umatnya. Bahkan Nabi SAW ketika berkhutbah, berceramah, menyampaikan wahyu di hadapan para sahabat, ada yang salah lalu diluruskan. Beliau membahasakan, ma balu qaumin, bagaimana menurut kalian kalau ada di satu kaum begini begitu. Tidak disebut orangnya, tapi disembunyikan. Bukan sekedar nama, tapi segala yang menginisialkan kepada orang dimaksud disimpan oleh Nabi. Ditutup aib orang rapat-rapat. Apa gunanya kita mengumbar aib orang? Tidak akan menambah baik orang yang kita sebut, dan tidak akan menambah mulia kita yang menyebut aib orang. Ini contoh Nabi dalam bertutur, tidak menyakiti. Kemudian sahabat Anas bin Malik bercerita, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi asisten Nabi itu 10 tahun, kata Anas bin Malik. Ketika 10 tahun itu menjadi pembantu Nabi, maka laliqatu uffin, tidak pernah Nabi bicara uff. Ngapainlah engkau ni? Kok begini engkau? Tidak pernah begitu. Kalau sempat disuruh bekerja, tak dikerjakan oleh Anas, Nabi tidak nanya, kenapa belum kau kerjakan? Atau sudah dikerjakan tapi tak maksimal, tak bagus hasilnya. Kok cuma segini hasil engkau? Kok gini hasil kerja engkau? Nabi enggak pernah begitu. Tidak menyakitkan perasaan Anas bin Malik. Padahal Anas itu kalau kita ukur dengan anak sekarang, usianya 9 tahun tambah 10 tahun, lebih kurang anak kelas 3 SD sampai anak SMA di zaman ini. Anak sedang pancaroba, yang maunya main terus, sulit dikendalikan, egonya sedang tinggi. Tapi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lebih kurang hidup bersama, tidak pernah Rasul berkata, jangankan kalimat kasar, kalimat yang mengindikasikan marah, mengindikasikan ketidaksukaan, tidak pernah diucapkan Rasul kepada siapapun orang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih umum dari itu, maka Nabi wajihun nas bima yakrah. Nabi tak pernah menghadapi siapapun dengan apa yang orang itu tidak suka. Kita justru mencari apa yang dia tak suka.
supaya terjadi frontal hubungan kita dengan dia. Serangan itu frontal, serangan itu terang, jelas, cari lawan. Nabi tidak. Bima ya la yakrah, dengan apa yang orang tak suka itu dihindarkan oleh Nabi. Jadi Nabi kalau bicara kepada orang, menyapa orang, menegur orang, menasihati orang dengan cara yang orang suka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan heran ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid Nabi, semua sahabat sudah marah. Bahkan di antara sahabat sudah menarik pedang akan membunuh Badui tadi. Tempat solat dijadikan tempat kencing. Siapa yang tak marah? Itu Nabi di hadapannya kencing di situ. Marah sahabat. Kata Nabi, da'hu, biarkan dia sampai dia selesai. Jangan kalian marah, jangan kalian hentikan. Dibiarkan sampai selesai. Begitu selesai Nabi panggil, tadi kenapa engkau kencing di situ? Nabi tanya begitu. Kenapa kencing? Karena ada orang melakukan kesalahan itu karena tidak tahu, bukan karena sengaja dia melakukan kesalahan, bukan dia memancing marah, memang tak tahu. Apa kata dia? Innahu zanantu sa'idun minas sa'idat. Aku kira tanah tempat aku kencing tadi sama dengan tanah-tanah yang lain. Artinya orang pedalaman kencing di pinggir jalan, di belakang rumah, di depan rumah itu biasa. Kencing di mana dia suka itu biasa. Ini saya kira Nabi, tempat saya kencing tadi sama dengan tanah-tanah itu. Lalu kata Nabi, ini tempat orang-orang fihi shalah, orang salat di sini. Orang zakarallah, berzikir kepada Allah. Orang di sini tilawatul Quran, membaca Al-Quran. La yasluhu fihi baulun wala qadar. Tidak boleh di tempat ini kencing, tidak boleh di tempat ini ada kotoran. Jangan dikotori. Oh begitu Nabi? Iya. Dia menyadari ada yang tak beres, dia salah. Dia kemudian minta maaf, dia keluar. Di luar masjid kata dia, di antara orang yang banyak itu, Muhammad tidak membentakku, tidak mengejekku, tak memarahiku. Apa maksud yang ingin dia sampaikan? Kesan dia, semua orang tadi sama aja perangai denganku, tapi Muhammad beda sendiri. Ada rasa cinta dalam dirinya, ada kehalusan budi dalam dirinya, ada keindahan tutur dalam kata-katanya, dan itu terkesan. Sehingga banyak orang yang karena akhlak mulia ini terkesan kepada Nabi, lalu menjadi orang-orang yang istiqamah dengan Islamnya. Kaum muslimin, barangkali hari ini banyak orang yang hatinya perlu disentuh dengan akhlak-akhlak mulia. Dengan tutur kata kita yang baik, dengan cara kita yang santun menghadapi orang, supaya umat Nabi Muhammad kenal dengan nabinya melalui kita, dan dia mencintai Nabi, lalu dia punya rasa yang kuat dalam mencintai Nabi, dan itu dibawa dalam kehidupannya. Mohon maaf, jangan-jangan citra tentang Nabi, citra tentang Islam mahjubun bil muslimin. Selama ini orang menjadi tak kenal yang sesungguhnya gara-gara akhlak kita hidup di masyarakat tidak baik, sehingga orang mencitrakan Islam itu agama yang bengis, agama keras, agama yang kering, yang tak menghargai perasaan orang lain. Maka khatib ingin menekankan, berilah waktu untuk diri kita, untuk anak, untuk keturunan kita mengenal nabinya. Bacakan buku, hadirkan di majlis-majlis yang menceritakan tentang Nabi. Mudah-mudahan dengan itu dia menjadi pecinta Nabi, tergila-gila dengan sabda Nabi, dan hidupnya terbimbing dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia akan menjadi mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang khatib sampaikan adalah
Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman siapapun di antara kalian sampai aku lebih dicintainya dibanding orang tuanya, anaknya, dan semua orang. Maknanya jika manusia akan kita cinta, maka jadikanlah Nabi Muhammad orang paling dicinta, yang lain di bawah itu. Karena cinta kita kepada Nabi, cinta yang membuat kita baik, cinta yang membuat kita terhormat, cinta yang membuat ibadah kita ibadah terbaik, cinta yang membuat tutur kata kita seperti yang sudah kita uraikan, tutur kata yang mulia, cinta yang membuat setiap tindak tanduk, setiap perbuatan kita perbuatan yang terbaik. Karena al-mar'u ma'a man ahab, sudah menjadi tabiat kita. Seseorang akan mengikut siapa yang dia cinta. Seseorang akan tertular perangai orang yang dicinta. Maka dalam hadis lain Nabi mengajarkan, kalau bergaul carilah orang baik, jangan berkawan dengan orang tak baik. Karena penjual minyak wangi, bila berkawan kita dengannya, minimal kita akan kecipratan aroma wangi minyak wangi yang dijualnya. Tapi kalau berkawan dengan orang tukang besi, kita mungkin tak luka oleh pisaunya, mungkin tak terbakar oleh apinya, tapi duduk dekat dengannya, api mengeluarkan asap, asap mengeluarkan panas, asap mengeluarkan aroma, api mengeluarkan panas, asap mengeluarkan aroma, keduanya akan kena ke badan kita. Ini perumpamaan Nabi mencari kawan, siapa yang akan kita dekati. Maka kaum muslimin, bila hendak mencinta, jadikan Nabi Muhammad paling dicinta, sehingga pengaruh yang ada dalam diri kita, pengaruh terbesar pengaruh Nabi Muhammad. Kami tak mungkin berjumpa dengan Nabi Muhammad, betul. Bila tak mungkin, berjumpalah dengan orang-orang yang mencintainya, berjumpalah dengan keturunannya, berjumpalah dengan para ulama yang tahu bagaimana mencintainya. Maka jalisul ulama wa khalitul fuqaha, rajin-rajinlah duduk dengan para ulama, rajin-rajinlah bercampur bergaul dengan orang-orang yang mengenal agama ini. Karena ketika bergaul dengan mereka, kita akan terbawa untuk mempraktekkan bagaimana Nabi menginginkan umatnya. Akhlak mereka akan hidup pada diri para ulama. Para ulama yang mereka mencintai Nabi, para ulama yang mereka mengajarkan akhlak Nabi. Sehingga yang paling sederhana hari ini kita buat, duduklah di majlis para ulama, baik di Masjid Nurul Huda, di masjid-masjid di sekitar Nurul Huda. Sangat banyak majlis-majlis ilmu. Kalau kita mau, sangat banyak tempat untuk mendapatkan ilmu di kota Pekanbaru. Tapi sayang, kadang-kadang malas kita memunculkan beribu-ribu alasan, padahal tak satu pun alasan itu patut untuk dikemukakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga khatib ingin sampaikan adalah, hidup kita ini semakin lama semakin banyak perubahannya dari masa Rasul. Semakin banyak pola-pola kehidupan yang terus masuk dari dunia luar kepada peradaban Islam. Dari tontonan kita, dari pergaulan harian kita, dari bacaan kita, dari teman-teman yang dekat dengan kita, dari siapa saja. Maka Rasul sudah memesankan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Aku kalau melarang kalian, tinggalkan, jangan lagi kerjakan. Wa ma amartukum faf'alu minhu mastata'tum. Ketika aku suruh kalian menjalankan suatu kewajiban, suatu tuntunan, satu yang sunnah, satu yang baik, maka buatlah seoptimal kalian bisa. Sehingga khatib ingin menyampaikan adalah,
dimanapun kita hidup, selaku siapapun kita, apapun bidang pekerjaan kita, jadikan akhlak Nabi yang mengendalikan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadilah orang jujur dalam tutur, dalam berbuat, dalam menuliskan setiap yang akan dituliskan. Jadilah orang amanah dalam setiap tutur kata. Jadilah orang amanah dalam setiap yang kita tulis. Jadilah orang amanah dalam setiap yang kita buat. Jadilah orang-orang yang lembut, yang penyayang dalam setiap interaksinya dengan siapapun. Karena kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diri kita ingin disayang orang, orang sama ingin disayang oleh kita. Ketika diri kita merasa sakit dipukul orang, hati kita merasa tersiksa ketika difitnah orang, dighibah orang, dibohongi orang, orang lain pun sama. Dia merasakan hal itu juga. Rasul ajarannya tak pernah mengajarkan kita menyakiti siapapun, tapi ajarannya membuat kita menghormati, mencintai, menyayangi siapapun. Maka tunjukkanlah apa yang disuruh Nabi itu dalam hidup kita, dan jangan disimpan dalam lembaran kertas yang dia tak pernah wujud di alam nyata. Karena hidayah kemudian sunnah Nabi Allah berikan bukan untuk sekedar dokumentasi di atas kertas, tapi dia untuk menjadi pola hidup, untuk praktek dalam hidup sehari-hari, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi ingin saya sampaikan ke muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tentang diri Nabi, akhlak yang diajarkan Nabi tersimpan dalam buku dan kita sudah bangga, saya punya bukunya, saya ikut pengajiannya. Bukan itu yang diinginkan, tapi yang diinginkan adalah wujud dalam diri kita ketika kita berada dimanapun. Sahabat-sahabat Nabi, kemanapun mereka berada, mereka hidupkan akhlak Nabi dan diri mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka membawa keberkahan. Masyarakat cinta dengan mereka. Negeri itu menjadi negeri yang berkah. Ilmu hidup, tata cara hidup dengan akhlak Nabi hidup, dan mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihormati, berperadaban yang dikenal sampai hari ini. Itu adalah sahabat Nabi. Bayangkan nabinya. Maka andailah sahabat-sahabat Nabi sebagai tanda Nabi itu punya mukjizat, itu sudah cukup menunjukkan Nabi tersebut punya mukjizat. Tidak perlu dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Saking mulianya akhlak-akhlak yang dihidupkan sahabat Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, dari 3 poin yang khatib sampaikan. Pertama, ajarkanlah anak keturunan kita tentang Nabi. Yang kedua, praktekkanlah cinta Nabi, akhlak Nabi dalam hidup. Yang ketiga, tinggalkanlah semua yang dilarang oleh Nabi, berpegang teguh saja dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu hidup kita mulia dan dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Karena siapapun yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadikan akhlak Rasul sebagai akhlak dia, dan akhlak itu dipuji oleh Allah. Dia pun akan layak dipuji oleh Allah dan makhluk Allah. Semoga kita terpuji di dunia, terpuji di akhirat, karena hal-hal yang baik yang Allah suka dan Nabi suka dari kita, insyaallah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك وعلى محبة رسولك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقيموا الصلاة.